Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Sudah semingguan ini aku nggak bikin video. Kangen ya sama teman-teman. Ini beberapa anakan Calimero yang sudah aku pindah tanam. Nah, ini ada beberapa polybag, ada yang sudah besar dan juga ada yang masih anak-anak ya. Ini alhamdulillah teman-teman, dari biji aku tanam susah banget, beberapa kali gagal, dan alhamdulillahnya ini aku perbanyak dari setekan batang. Jadi indukannya itu aku tanam dari biji ya. Dan ini alhamdulillah bisa jadi pemasukan untuk aku ya, karena ada beberapa teman yang berminat untuk menanam kale-kale ini ya. Cantik ya. Nah, di sini juga aku lagi perbanyak anakan stroberi nih. Ini juga sama ya. Anakan-anakan stroberi ini juga pesanan dari teman-teman aku. Alhamdulillah ya. Walaupun di Jakarta di dataran rendah, stroberi yang aku tanam bisa berbuah cantik-cantik ya. Ini yang di pot talang. Ini kemarin sore sudah ada beberapa stroberi yang aku panen ya, tapi nggak aku videoin karena aku nggak tahu kenapa beberapa hari ini aku rasanya males banget bikin video. Tapi aku tetap berkebun, cuma aku nggak videoin aja. Di bagian ini juga sama, banyak sulur-sulur stroberi yang tumbuh dan aku tanam di plastik-plastik kecil ya. Di bagian pot talang yang sebelah sini nih, ini baru aku tanam ya. Ini baru ada seminggu aku pindah tanam dari anakan, dan ini pot talangnya bekas aku tanam seledri ya teman-teman, ingat kan ya, bagian sebelah sini aku tanam seledri dan bagian ini masih kosong karena aku belum punya lagi bibitnya. Jadi aku perbanyak lagi, nanti aku tanam di sini, dan insya Allah aku pingin punya lebih banyak lagi pohon stroberi ya. Di sini ada bibit terong putih. Nah, bibit terong putih ini bibit mandiri teman-teman. Ini aku lempar gitu aja ke dalam pot yang nempel di dinding ini. Ini dari terong yang sudah tua yang belum sempat aku panen, terus aku taruh aja di sini, malah tumbuh bagus. Kalau sengaja kita semai, biasanya malah susah tumbuh ya. Tapi ini bagus tumbuhnya. Tapi ini kayaknya ada putih-putihnya. Ini belum sempat aku pindah tanam ya. Di sini aku juga tanam labu madu. Nah,
Nah, ini sudah ada buahnya. Nah, ini teman-teman, ada beberapa buah yang muncul di pohon labu madu ini, tapi nggak pernah jadi. Kenapa ya? Apa harus dibantu polinasi ya teman-teman ya? Mudah-mudahan ini bisa aku bantu karena deket ya. Maksudnya tangan aku sampai gitu untuk ke buahnya ini. Tuh ada yang di bagian sini nih. Ini tuh nggak ada yang pernah jadi karena tinggi banget. Aku nggak bisa juga mencapai atau memegang buahnya. Jadi selalu busuk tuh teman-teman. Tapi kesini tuh jatuh ke bawah. Nah, ini tuh ya, ada lagi di bagian bawahnya ini. Ini kayaknya bisa deh nanti pakai tangga ya. Mudah-mudahan ada yang jadi. Aku kepingin banget loh punya pohon labu madu. Belum pernah aku punya pohon labu madu dan juga memanennya. Mudah-mudahan kali ini aku sempet ya bisa panen labu madu. Lanjut ke lantai 4. Ini pohon-pohon timun yang aku semai di sini di pot, tapi udah ada beberapa yang aku pindah tanam. Ini kebanyakan jadi aku biarin aja di sini kali ya. Teman-teman mau tahu, ini indukan kelnero tuh, yang anakannya aku perbanyak. Dan ini cuma satu ya, indukan ini aja. Tuh, aku liatin anakannya. Nih. Tuh, banyak ya. Kalau yang di sebelah sini nih, ini nih bukan kelnero, tapi ini adalah kel black magic. Tuh, warnanya juga beda ya. Dia kayaknya hijaunya juga lebih hijau banget gitu, kayaknya lebih gelap. Nah, kalau yang ini nih ada dua nih. Ada 2 pohon. Satunya ini. Nah, yang satunya ini nih. Ini black magic itu ya. Nah, kalau yang ini jenisnya yang black magic. Ini juga anakannya udah mulai keluar nih. Tuh, tapi masih kecil-kecil nih. Dan ini belum aku perbanyak karena memang belum besar ya. Anakannya belum bisa dipindahin. Kesini ini anakan kale nero yang aku bibitin di sini sebelum dipindah tanam. Jadi gini nih, caranya cuma dipotes aja, terus ditancap-tancepin, alhamdulillah hidup. Gitu teman-teman, kalau kita udah punya satu aja indukannya, nanti kesananya gampang ya. Kalau yang pertama kita tanam tuh emang harus ekstra sabar dan juga harus ekstra semangatnya. Berapa kali aku semai, aku tanam dari bibit, gagal terus. Tapi alhamdulillah ada beberapa pohon yang masih hidup. Tinggal satu sih sebenarnya. Dari sekian banyak, tinggal satu yang benar-benar bisa jadi indukannya. Dan alhamdulillah jadi banyak. Ini juga sama. Tetapi ini masih jelek-jelek ya. Ini baru banget dipindah. Yang di sini juga sama. Nah, ke atas ini selada merah yang sengaja aku tinggalin. Satu pohon untuk aku jadiin bibit mandiri. Cantik banget ya. Seneng banget ngeliatin selada merah ini loh teman-teman.
Di sini ada tomat mawar yang aku tanam dari stekan batang. Alhamdulillah ini bisa tumbuh. Aku sedang coba nih teman-teman. Katanya kalau kita tanam dari stek batang itu bisa lebih cepat berbuah ya, lebih cepat berbunga dan berbuah. Jadi aku coba, alhamdulillah subur-subur. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh subur dan berbuah banyak ya. Nah, di sini juga sama ya teman-teman ya. Aku tanam tomat mawar dari stekan batang. Nah, ini adalah kebun kembang kol aku. Tuh, alhamdulillah subur banget. Ini aku tanam dari stekan batang ya teman-teman ya. Dari anakannya, alhamdulillah udah tumbuh bagus lagi. Cantik ya. Dan ini kalau yang udah ada kembang kolnya ini yang lama nih. Dan sekarang baru berbunga, baru keluar kembang kolnya. Tuh, cantik-cantik banget. Tuh ya, cantik-cantik banget ya. Ada juga yang baru kecil-kecil kayak gini. Jadi ini tuh nggak rata. Karena memang aku nanamnya itu nggak jelas gitu, nggak bareng-bareng. Ini kenapa aku banyak banget? Karena kemarin aku bikin bibitnya itu kebanyakan dari stekannya, saking semangat ya ngelihatnya bagus banget, makanya jadi nggak sadar tuh main tancap-tancap aja dan tumbuh teman-teman. Pas begitu tumbuh aku tuh bingung, kok ini subur-subur banget ya, mau digimanain. Akhirnya ada beberapa yang aku jual bibitnya, ada juga yang aku tanam, dan ini masih ada beberapa lagi loh teman-teman yang masih belum ditanam, dan insya Allah aku mau tanam aja, sayang ya. Ini jeruk limau, buahnya banyak ya. Nah, ini hadiah dari adik aku nih. Adik aku rumahnya pindah, terus nggak ada tempat untuk menanam, jadi dikasih ke aku. Iya, alhamdulillah banyak banget buahnya. Dan ini aku cangkok, aku lagi belajar nyangkok ya. Jadi ini aku cangkok beberapa batang, banyak sih, bukan beberapa, ada 5 tuh teman-teman. Aku sekarang lagi seneng nyangkok karena aku lagi belajar. Tuh. Jadi aku seneng banget. Semua pohon rasanya mau aku cangkok ya, karena aku memang lagi seneng-senengnya nyangkok loh teman-teman, karena aku memang baru belajar, baru banget. Dan kemarin waktu cangkok pohon jambu kristal itu kan berhasil ya, dan teman aku beli gitu, jadi aku tambah semangat aja. Padahal ini baru pertama kali aku belajar nyangkok. Alhamdulillah ya teman-teman. Mudah-mudahan ini nanti bisa berakar ya, bisa tumbuh. Aku jadi bisa punya banyak pohon jeruk limau, karena aku perlu banget jeruk limau. Aku kan jualan soto Betawi ya, jadi aku perlu banyak banget nih jeruk limau. Jeruk limau juga mahal. Untuk hari ini aja harganya 27.000 sekilo. Jadi aku alhamdulillah banget loh dikasih pohon jeruk limau yang udah banyak buahnya kayak begini. Aku terima kasih ya untuk adik aku. Ini di lantai 4 aku juga tanam pisang nguli tuh. Ada 2, mudah-mudahan aja nanti bisa hidup ya sampai berbuah.
Ini yang satunya nih. Teman-teman, rasanya cukup ya jalan-jalan di kebun aku hari ini. Jadi hari ini kita nggak ada acara panen-panen ya, cuma cerita-cerita sedikit tentang kebun, beberapa updatean yang ada di kebun. Alhamdulillah ada beberapa tanaman yang bisa aku perlihatkan ke teman-teman. Seneng banget bisa berbagi cerita ke teman-teman. Semoga cerita aku pagi ini dari kebun lantai 3 dan lantai 4 bisa menghibur dan juga menginspirasi teman-teman ya. Sekarang aku pamit dulu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.